I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Perdagangan internasional merupakan kegiatan jual beli atau jasa yang dilakukan oleh individu atau perusahaan antar negara. Contoh perdagangan internasional individu yaitu ketika lo beli barang impor seperti tas, fosil, dan HP iPhone, sedangkan contoh yang perusahaan yaitu ketika suatu perusahaan membeli barang dari luar negeri. Dalam perdagangan internasional, kita mengenal yang namanya ekspor dan impor. Ekspor pengiriman barang atau jasa ke luar negeri, contohnya ketika lo menjual barang ke luar negeri, sedangkan impor memasukkan barang atau jasa dari luar negeri. Manfaat perdagangan internasional yang pertama memungkinkan terjadinya spesialisasi terutama dari negara eksportir, yang kedua meningkatkan produktivitas dan efisiensi, yang ketiga mendorong munculnya teknologi baru, yang keempat mempercepat pertumbuhan ekonomi, yang kelima memperluas lapangan kerja, keenam memperoleh tambahan devisa. Tujuan perdagangan internasional. Tujuan utama dari perdagangan internasional adalah mendapatkan keuntungan, namanya jual beli. Pasti yang dicari adalah keuntungan, ya kan? Jadi antara penjual dan pembeli sama-sama diuntungkan. Faktor penghambat perdagangan internasional. Pertama, kondisi ekonomi dan politik sebuah negara. Kedua, peraturan atau kebijakan yang dibuat oleh negara tersebut. Ketiga, perbedaan mata uang dan nilai tukar yang tidak stabil. Dan yang terakhir, perbedaan bahasa dan budaya. Faktor pendukung. Yang pertama, adanya kelebihan produk dalam negeri, dan yang kedua, keinginan memperoleh keuntungan dan peningkatan pendapat negara. Selanjutnya ada alat pembayaran. Alat pembayaran yang dapat diterima secara internasional adalah berupa mata uang asing, emas batangan, cek, atau surat berharga. Neraca pembayaran. Neraca pembayaran merupakan suatu catatan yang meringkas transaksi-transaksi antara produk suatu negara dengan produk antar negara lain selama jangka waktu tertentu. Tujuan neraca pembayaran yang pertama untuk mengetahui keadaan perekonomian dalam hubungan internasional suatu negara. Yang kedua untuk mengetahui sumber daya dan ada di setiap negara. Devisa adalah istilah yang erat kaitannya dengan ekonomi sebuah negara. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, devisa adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat ditukarkan dengan uang luar negeri. Fungsi devisa. Yang pertama, devisa berfungsi sebagai alat pembayaran luar negeri. Yang kedua, devisa berfungsi untuk membayar cicilan utang luar negeri. Dan yang ketiga, devisa berfungsi sebagai penjamin nilai rupiah.